Yo guys, pergerakan Bitcoin ini memang tampak tidak jelas. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ini sudah berakhir gitu kan untuk bull run. Karena seperti yang kita lihat teman-teman, September itu secara historis merupakan bulan yang jelek ya untuk aset Bitcoin ini. Artinya dia tidak kalah buruk daripada bulan Agustus. Dan Agustus kita memang merah ini, sahabat Black Cuan. Dan apakah benar bull runs ini selesai? Akan kita jawab melalui rangkuman video di update kita kali ini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, Bitcoin sempat itu tadi sore ya, atau tadi malam berada di level 60.000 di sini. Dan sekarang kita ditarik ke bawah ini. Dan ketika merecord video kali ini sudah berada di harga 58.800-an dolar ini untuk si Bitcoinnya dengan volume yang terjadi kenaikan. Sepertinya ada beberapa yang tangkap pisau jatuh, kita akan jelaskan itu nanti di video kali ini. Dan teman-teman memang penurunan ini salah satu ya yang saya dapatkan dari Twitter. Penyebabnya itu bisa jadi ya, ini bisa jadi teman-teman, ini Warren Buffett jual lagi nih sebesar 981 juta itu dalam bentuk dolarnya untuk share dari Bank of America, BOA ini. Dan sekarang ini si Warren Buffett itu punya cash 278 miliar. Memang apa yang dilakukan oleh Warren Buffett di sini memicu atau dia men-trigger ya kejadian-kejadian yang lainnya. Kayak misalnya psikologi pasar ataupun ketakutan orang, ketidakpastian mengenai geopolitik ataupun global politics, global ekonomi segala macam. Akan tetapi, sekalipun ya ini dilakukan oleh Warren Buffett seperti ini, tidak mesti juga ini pertanda crash akan terjadi secara global ataupun di Amerika. Bisa jadi ini semacam persiapan dari si Warren Buffett-nya sendiri atau dari perusahaannya mereka, timnya mereka, untuk mengambil lagi barang ketika dia terjadi penurunan harga. Atau mungkin dia udah lihat ini kayak mau top gitu kan, udah mau muncak ini. Jadi kalau dia turun lagi, dia akan beli. Seperti itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kita berpikir ini akan masuk ke dalam tragedi dunia, crash yang secara global, guys, ini merupakan salah satu indikator tetapi ini bukanlah penentu utamanya. Kemudian kita beralih ke Bitcoin juga di sini karena kan sedikit banyak ini terpengaruh juga Bitcoin dengan pergerakan ataupun behavior dari si Warren Buffett di sini atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan ini. Teman-teman, untuk Bitcoin ETF di sini, per 27 Agustus itu ada outflow di sini. Ini ada keluar barang ini dari Grayscale, teman-teman. Lagi-lagi si Grayscale di sini. Sementara itu BlackRock di sini nol. Dia tidak ada pemasukan di sini atau inflow ke dalam Bitcoin ETF di 27 Agustus. Akan tetapi coba teman-teman lihat di tanggal 26 Agustus ini mereka beli. Di sini IBIT yang pertama di sini teman-teman. Jadi mereka beli di sini 224 juta dolar untuk si Bitcoin-nya dan sejauh ini mereka belum ada outflow untuk dalam bulan Agustus ini ya. Kalau kita lihat dari row ini, dari baris-baris ini. Dan teman-teman, inilah yang menarik dari BlackRock di sini ketika kita ketakutan, kita menyatakan ini bull run sudah selesai gitu kan. Dan memang banyak sekali di Twitter itu postingan bahwa ini bull run selesai, sorry. Ini bull run sudah mau selesai segala macam, akan tetapi ini BlackRock ini justru membeli Bitcoin ETF mereka untuk dimasukkan ke dalam portofolio mereka sendiri. Berikutnya teman-teman kita berbicara mengenai pemilihan Amerika Serikat dan bagaimana ini berkaitan dengan harga si Bitcoin-nya. Oke, ini ada Kamala Harris. Kamala Harris ini menerapkan capital gains tax plan, guys, 44,6% untuk tax rates. Jadi rates pajak di long term capital gains yang akan dikenakan kepada investor Amerika. Kalau ada yang bahagia dengan pajak seperti ini, saya ingin cek otaknya itu orang itu, gitu kan? Sementara seperti yang kita ketahui, Donald Trump menginginkan untuk memotong pajak untuk memudahkan orang-orang Amerika ini menjalani kehidupan mereka, menjalani investasi mereka, bisnis mereka tanpa ditakut-takuti oleh pajak. Sementara dari Demokrat
Dia ingin pajak terus nih, teman-teman. Dan pollingnya dia, si Donald Trump ini, yang terbaru ini per 28 Agustus, 50% ke Donald Trump, menang 1%. Kalau di Indonesia, 58%. Dan apa kaitannya dengan pemilihan Amerika Serikat? Bisa kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin di sini. Jadi mau Donald Trump ataupun Kamala Harris yang memenangkan nanti itu, apabila kita melihat dari 2 kali bull run yang sebelumnya, di 2016, 2020, ketika terjadi pemilihan Amerika Serikat di sini, USA election di sini, Bitcoin ini sudah merangkak naik. Dan pasca pemilihan Amerika Serikat, teman-teman bisa lihat sendiri harga ini terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan juga di sini di 2016. Nah, yang paling bagus kenaikannya itu sementara ini di 2016 karena dia cukup panjang dia terjadi kenaikan di sini. Sementara di 2020-2021 ya cukup singkat ya kenaikannya meskipun kita anggap ini cukup tinggi juga teman-teman, tetapi secara kelipatan itu dia nggak sebanyak yang terjadi di 2016, 2017 gitu kan. Dan tidak sedikit orang menyatakan juga ini kan karena ada COVID segala macam gitu kan. Nggak juga seperti itu gitu kan, ya itu salah satu faktor juga, sebenar sih juga gitu kan. Tapi teman-teman, siklus 4 tahunnya Bitcoin ini memang kita bisa menduga atau kita mengatakan sejarah akan terulang segala macam, tetapi sejarah itu selalu menuliskan jalannya dia sendiri di luar ekspektasi kita kadang-kadang gitu kan. Kalau berirama atau dia rhyme, itu tampaknya yang akan terjadi. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu saya nyatakan lagi, ini masih bull run teman-teman untuk pergerakan harga si Bitcoin ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk kontrarian kita di sini, saya ingin menyatakan seperti ini. Kontrarian itu bukan mainnya di leverage gitu kan. Memang tugas seorang kontrarian situ adalah menangkap pisau jatuh. Dan kalau misalnya kita tangkap dia dan ternyata dia tidak tembus, dia malah mantul, rewardnya kan besar sekali itu. Akan tetapi apabila dia tembus, kemudian dia berhenti gitu kan setelah penembusan pertama itu di tangan kita misalnya ini, maka itu adalah bonus diskon apabila masih ada peluru untuk membeli lagi. Dan teman-teman, inilah yang menariknya kalau diskusi seperti ini ya. Nangkap pisau jatuh. Nangkap pisau, ini bisa jadi senjata yang bisa membunuhmu. Teman-teman, konteksnya di sini adalah kalau misalnya pakai leverage ya, dan tergantung asetnya apa juga. Dan dalam hal ini konteksnya adalah membeli Bitcoin, teman-teman. Jadi dengan pergerakan Bitcoin yang sejak 2011 deh kita ambil itu kan sudah terjadi kenaikan terus-menerus. Jadi kalau kita membayangkan di sini, ketika orang-orang punya Bitcoin satu ya, Bitcoin di harga $3.000, orang-orang bertanya, itu buat apa gitu kan? Kemudian dia naik ke $19.000, $60.000, kemudian dia naik sampai ke $100.000. Orang bilang, kamu beruntung. Dan memang berat ya teman-teman ketika kita berinvestasi, terutama ini kan jenis investasi baru ini, kripto, Bitcoin segala macam. Ketika terjadi volatilitas seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan itulah cara dari para pemain besar ini untuk menggoyang hati kita teman-teman di situ. Dan apabila nanti teman-teman skenario 2020-2021 terulang di sini di November 2024 ini, maka 2025 ini teman-teman akan menjadi momen pergerakan harga Bitcoin dan itu yang saya yakini di sini. Lagi-lagi saya katakan bukan financial advice di sini teman-teman. Jadi murni ini sharing diskusi dari random people seperti saya di sini kepada sahabat Black Cuan dan saya akan tetap hold aset-aset saya yang sudah saya akumulasi karena modalnya juga sudah banyak yang saya keluarkan. Dan apabila bulan September ini merah, kemudian red cuts itu datang dan turun semua harga aset ini, saya berencana untuk masuk lagi ke market ini. Itu rencana saya di sini teman-teman. Dengan pertimbangan saya pribadi di sini secara pribadi, 2025 itu akan lanjut bull runs untuk si Bitcoin ini. Dan akan kita bicarakan nanti di video berikutnya mengenai kenapa saya meyakini dominance dari Bitcoin akan turun di tahun 2025. Untuk sekarang ini, meskipun harga Bitcoin tidak jelas tampaknya seperti itu, teman-teman, tetapi kalau kita lihat dalam big picture-nya atau kita zoom out dia, ini masih dalam tren bullish untuk Bitcoin. Teman-teman, sekian update video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan.
Peace, my friend.